anase umum. Jadi melalui proses yang tidak begitu lama. Tapi undang-undang pesantren lahir di Kurang sesudah didiskusikan lebih kurang 6 tahun. Maka kalau kita lihat undang-undang pesantren dan kanun tentang pendidikan pesantren dalam kacamata Kurang yang terlihat lebih sempurna undang-undang pesantren ketimbang kanun tentang pendidikan pesantren yang ada. Bertanya mungkin melahirkan kanun tentang pendidikan pesantren di Aceh itu tidak melibatkan guru-guru pesantren. Kalaupun terlibat hanya sebagian kecil. Tetapi lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Undang-Undang Pesantren itu lebih banyak melibatkan para tokoh-tokoh pesantren. Jadi kesempurnaan lebih nampak di Undang-Undang Pesantren. Salah satu yang sangat nampak Undang-Undang 18 tahun 2019 ada diamanahkan dalam undang-undang itu kepada Majelis Masyayikh untuk tidak menyeragamkan pesantren. Di undang-undang kanun tentang pesantren itu menjurus kepada menyeragamkan pesantren. Ini hal yang cukup berbeda. Undang-Undang Nomor 18 menjamin keberagaman seluruh model pesantren. Kanun tentang pesantren menyeragamkan pesantren. Ini belum kira tahun 2023 seluruh sumber daya pesantren di Aceh harus mencurahkan pikiran kepada kanun tentang lembaga pendidikan pesantren di Aceh. Karena dari perjalanan hari ke hari lembaga pesantren yang ada di Aceh terus terintervensi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dengan hanya kasadari gitu. Terus terintervensi, baju. Dan kalau ini tidak kita diskusikan, maka Betajo pesantren keberadaan dinas daya yang kita harap lebih mengakomodir keberagaman daerah-daerah yang ada di Aceh, tapi justru untuk menyeragamkan daerah-daerah yang ada di Aceh. 2023 energi aktivis pesantren, guru pesantren harus memikirkan dulu berkala apakah ada program muzakarah di dinas daya, harus lebih menjurus kepada melihat kembali kanun tentang lembaga pendidikan daya Aceh, agar jangan sampai bahwa daya Aceh ini dengan keberadaan dinas daya itu membuat keberagaman itu menjadi hilang. Jangan. Biarlah daya Aceh itu dengan keberagaman roh masing-masing dengan tentang mereka. Keberagaman itulah yang sudah memunculkan keberhasilan yang nampak kalian sekarang. Cuma yang perlu kita tuntut kepada pemerintah, bagaimana pemerintah selain mengakomodir keberagaman pesantren juga memberikan legitimasi terhadap keberagaman pesantren itu. Dan hanya itu kok yang kan UMK menyokal budaya yang kecil. Masa rumah kita yang kiri kok. Jadi kita yang budaya harus kita pikirkan bro tanya.
dan tak tawarkan ke pemerintah yang menurut kamu tentang dinas daya. Jangan sampai kita harus menerima lagi football yang akan jadi anggota daya. Dan itu perjalanan yang sudah kita lalui selama ini. Itu dalam kacamata lu. Adanya badan akreditasi daya. Itu rumusan-rumusan yang dirumuskan oleh badan itu penyeragaman. Bahkan sampai menjurus kepada nilai-nilai. Nilai A, nilai B, nilai C, nilai A. Kalau nilai-nilai ini itu tidak menghargai keberagaman. Kita tidak menginginkan bahwa akreditasi daya sama dengan akreditasi kampus dengan nilai-nilai itu tidak boleh di daya. Tapi akreditasi daya perlu dilakukan, tapi hanya butuh catatan-catatan perbaikan. Itu yang kita harapkan. Jadi tipologi A, B, C yang nakal. Manfaat daripada tipologi ada. Penganggaran terkait dengan politik. Menurut mana BCD nakal pakai terjadinya interest yang tidak baik di kalangan mereka. Akibat adanya tipologi. Jadi bagus, tapi kita berharapkan bukan untuk penyeragaman, tapi lebih kepada penghargaan keberagaman yang ada pesantren-pesantren yang ada di Aceh. Undang-Undang Nomor 18 itu tidak umum seperti Undang-Undang Pesantren yang ada di Aceh. Majelis Masyayikh itu hanya diberikan kewenangan khusus kepada 4. Daya Salafiyah, Ma'had Ali, PDF Pendidikan Diniyah Formal, Mu'adalah, Webokyo, Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019. Tetapi di dalam Kanun Aceh tentang pendidikan pesantren Aceh, UB-nya ya. Druk bapak balai pengajian tamun. Manhor redaktor guru. Makanya berbuah ingat kembali 2023 ditanya daya harus memikirkan tentang keberadaan petani daya yang kita tawarkan kepada pemerintah. Ini yang kita tawarkan. Jadi jangan berkafir lagi melawak kafir di dalam undang-undang daya. Tak boleh. Tapi di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 yang Anaruh yang takfir, yang hanya penangkap Mu'adalah, Salafiyah, PDF, Diniyah, Ma'had Ali. Jadi ruang lingkup Majelis Masyayikh di 4 ini. Di Undang-Undang Kanun Pesantren ada pembatasan jumlah. Nah, itu beberapa catatan yang sudah dicoba baca terhadap bahwa perbedaan antara Kanun 18 Undang-Undang 18 2019 dengan Kanun Pendidikan Daya yang ada di Aceh. Pakot karena proses ini berbeda. Prosesnya yang berbeda. Kita tidak boleh melupakan 3 fungsi pesantren yang kami wariskan oleh para pendahulu-pendahulu kayu dahulu. Yang pertama fungsi pendidikan. Alhamdulillah teman-teman Pak kita jawab. Fungsi pendidikan. Keberagaman pendidikan ini harus kita lestarikan. Jangan sampai nilai-nilai itu membuat pesantren-pesantren yang tidak mengikuti perkembangan kekinian dalam konteks hal-hal yang sifatnya administrasi membuat deposit.
Padahal keberadaan pesantren santri luar biasa ramai. Tapi karena yang dinilai dan dianggap itu jangan. Makanya orientasi Dayak itu tidak boleh diserahkan kepada ulun-ulun yang orientasinya kampus, tidak boleh. Mereka punya ruang 22 santri, 22 Nino tadi, dobi, berapa banyak misi, tidak boleh disampai. Tidak boleh disampai. Padibro guru, padibro murid, tidak boleh disampai. Makanya kita berharap rumusan akreditasi Dayak itu dirumuskan oleh orang Dayak, dirumuskan oleh orang Dayak. Jangan mengakomodir, jangan sampai kita rumusan akreditasi Dayak dilakukan oleh teman-teman yang terkontaminasi dengan cara-cara akreditasi di kampus. Jangan. Hidayah punya spesifik tersendiri yang perlu diakreditasi dengan model draw berakreditasi. Jadi fungsi pendidikan kita perlu kita pertahankan. Ada kelemahan-kelemahan yang disitu perlu kita perbaiki. Fungsi yang kedua di pesantren adalah fungsi dakwah. Fungsi dakwah. Dan ini juga sekarang fungsi dakwah ini, kalau kita lihat di dalam kekinian, jamaahnya lebih kok. Jamaah ditanya, lagu dari hijau itu. Kenapa? Karena ditanya dalam fungsi dakwah tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan tuntutan pasar dan juga harapannya. Anda melakukan dengan tuntutan pasar. Sesudah itu dakwah ditanya sifatnya umum, hal-hal yang kecil itu terabaikan. Ini contoh hal-hal yang kecil terabaikan. Jadi gerhana. Nyan awak ditanya enteng pada gerhana. Semayang gerhana aku dah buat gambar. Karena momen beliau untuk mengambil bagaimana salat gerhana itu dalam bentuk gambar. Ibu kau tidak awak dalam bentuk gambar. Pada juga awak gambar yang maksud awak. Aki harus nempel kiri kanan, jaro 40. Kita dah betul lagu model itu dah. Kerana aku dah pakai enten dah. Jadi itu fungsi dakwah kita. Sekarang ini sudah mulai tergerus oleh teman-teman yang mengikuti perkembangan dalam konsep dakwah. Yang ketiga, fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Itu juga hampir dipastikan sama sekali hari bahasanya dika ada, tapi banyak tidak ada lagi fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi 3 fungsi pesantren yang melekat jamur. Setiap pesantren yang ada di Aceh yang di Nojo sudah mulai hilang. Hilang sedikit, tapi fungsi pendidikan tetap masih ada. Tapi yang ingin kita diskusikan, yang perlu kita diskusikan, tanya ulun Dayak dalam Ahmad Tadu, bagian dari penyakit, ditanya hanya fokus, dan ditanya lebih dominan dipermainkan ego. Nyo lagi apa? Nyo lagi apa polio no? Ini kan aku. Ia pertama lauleng no. Tapi atas dia udah pertama lauleng apa ini no? Nanya Nabi Muhammad, yang ini no lauleng. Enggak tahu itu lauleng. Fokus tentang diri kita no. Urang pesantren itu hanya fokus menurut yang dulu kala terbawa musik yang lebih-lebih waktu itu kamu tidak hidup
tempo rambut, dan kita fokus terhadap hal yang perlu untuk kita pikirkan. Tapi Lord berharap tahun 2023 kita harus fokus merumuskan, mengkaji, menganalisa target tujuan daripada lembaga pendidikan Dayak Aceh yang secara undang-undang diamanahkan di Dinas Pendidikan Dayak. Dinas Pendidikan Dayak itu kita harapkan mereka itu menjalankan layanan pimpinan Dayak, bukan mereka mengatur pimpinan Dayak, tapi dengan cara mekanisme punya mekanisme yang harus kita tawarkan, dan itu mungkin kita tawarkan. Mulai daripada lahirnya Dinas Dayak sampai dengan tahun 2022, kira-kira apa yang kaget lambat, yang sesuatu yang kita kalah daripada perbedaan antara Dayak di Aceh dengan Dayak di luar Aceh yang tidak ada Dinas Dayak. Kalau menyatakan Pak Gedung kan kalau halnya yang daerah yang ada Dinas Dayak Gedung menjadikan buku tinggal. Kalau berbicara provinsi, apa yang kita katakan itu perlu dievaluasi. Apa yang dia sudah. Jadi kita berharap bahwa melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 itu, dan juga Aceh itu perlu merumuskan, perlu mencari titik temu bagaimana format pendidikan Dayak Aceh, dan harus kita tawarkan kepada pemerintah. Salah satu yang kita temukan kelemahan yang menyeret nama-nama pesantren di Aceh dua. Yang pertama, legalitas pimpinan pesantren itu tidak ada yang mencoba mendalami, mengkaji dan memberikan legalitas. Yang mana? Karena tidak ada legalitas itu, maka muncullah pesantren yang di Tamiang. Pimpinan pesantren withdraw, teroris withdraw. Allah. Pimpinan pesantren. Dia di Gaya Lurus ada Khilafatul Muslimin, dan ide untuk adanya legitimasi setidak-tidaknya daripada pimpinan Dayak. Nyoba dari buka perlunya legitimasi ulang pedang Dayak yang guna lembaga maksud dibuka. Misalnya alumni Utakru itu harus ada ijazah dari alumni Utakru. Itu maksudnya. Awak ada pegang guna topikor guna semacam sertifikat tentang guna lembaga apa? Bukan itu. Jadi kalau alumni Utakru itu misalnya harus dilegitimasi oleh kamu, dia itu sudah bisa berhak untuk mendirikan lembaga pendidikan sampai. Tanah Merah juga seperti itu, Belanda juga sama lama seperti itu, Selibung dan sebagainya. Ini dari Dinas Dayak tidak akan mau mendaftar sebagai Dayak. Kemenang tidak mau didaftar sebagai Dayak kalau belum ada tanda tangan Abu Takut, kalau beliau itu alumni dari Praktek. Ikut Dinas Dayak kamu dulu ada sebagai bentuk kita ingin melihat silsilah keilmuan beliau dari mana.
bangkon ada muzakarah tentangnya, lalu tu ekor yang kembali dan baru yang KPKI dapat. Padahal itu ide awal yang perlu dirumuskan, dicari, dibaca dah keluarnya. Kenapa? Baik itu. Bukan untuk menghambat kita sesama ini, tapi lebih kepada untuk membentengin agar jangan orang lain masuk ke sini. Jadi ingin yang lainnya. Jadi ide yang kanan dirumuskan yang lebih baik. Jadi bukan guna lembaga yang screening yang kita. Jadi harus yang lain satu. Yang kedua, tidak ada legalitas baik di Kementerian Agama dan juga di Dinas Daya yang melihat materi ajaran di setiap pesantren yang ada di Aceh, lembaga pendidikan yang ada di Aceh. Maka Khilafatul Muslimin yang ada di daerah Lubus, Aceh Tenggara dan juga di luar dunia yang menciptakan sistem manajemen sendiri. SD 5 tahun, SMP 2 tahun, kuliah 2 tahun, dan itu sudah berjalan sekitar 10 tahun, tak ada yang tahu. Alhamdulillah, maka alhamdulillah dari 7 rangkaian teroris yang melibatkan pimpinan pesantren itu sudah kita dalami menjilong karena silsilah ilmu yang berguru ke Aceh-nya rendah. Tapi pulau yang terjadi yang namanya di luar Aceh, masa di Aceh sudah ada pimpinan pesantren yang ditangkap sebagai teroris? Itu yang berkembang. Jadi perlu kita kaji, perlu kita muzakarahkan, tapi muzakarahnya dalam konteks yang menjurus, yang fokus kepada pendidikan Kutanyo Daya. Jadi wadena ide untuk berdebit sertifikasi pendakwah nyampe langsung cahaya. Baik langsung ijak kita kasih sistem PKI kalau udah baru PKI. Mari kita coba duduk. Ayo kita rumuskan. Ada baiknya atau tidak. Maka dia rumuskan dia ditanya seperti ini rumusan-rumusan sertifikasi yang ingin kita lakukan. Apa salahnya? Misalnya contoh penceramah yang ada di Aceh harus orang berahlus sunnah wal jamaah Asy'ariyah Ahmadiyah. Cocok pun. Apa kan baik yang kita ingat dulu? Maka jika anda pegang sertifikasi yang lurah, sesudah kita rumuskan, baru nanti kita cari formalitas agar itu menjadi kebijakan dan pegangan bagi kita semua. Jadi bayangkan bagaimana tawaran formalitas, ada tawaran tadi semacam ijazah dan sebagainya, untuk menghambat tidak, tapi lebih kepada ingin kita mengatur. Jadi dua itu. Jadi daya harus merumuskan materi ajaran di daya, yang harusnya lembaga yang mencoba mendalami. Yang kedua, perlu legitimasi terhadap pimpinan daya itu sendiri agar bercolongan yang di daya. Kita tidak mampu melihat sekarang ini yang lulusan luar negeri, khususnya yang Timur Tengah, yang di luar daripada perguruan Al-Azhar, semuanya tak pakai LC. Pimpinan daya nggak dapat, di mana? Dan siapa yang coba memperhatikan itu? Kita larang pendidikan tak boleh, kata muncul pendidikan. Tapi silsilah orang yang pendidikan itu tidak pernah ada aturan yang mengatur tentang beliau, yang membuat bebas. Imbas
pesantren di Tanjung. Jadi 2023 kira kalau ada momen-momen berharap kita perlu mengkaji, menganalisa, berfokus 2023 terhadap keberadaan pesantren di Tanjung Aceh, sehingga untuk pesantren yang harus konsisten. Jangan sampai sesudah 6 pesantren dengan kayak duit kurang lain loh, kita mau lain loh, tidak boleh. Jadi dia pesantren, memberi pesantren, dia santri, memberi pesantren. Dan baiklah di sana ada serata. Pesantren jadi biar seperti itu, mengerti. Dalam arti biar dagingnya, sama lama biar dagingnya, takut biar dagingnya. Kita harus dihargai sebuah keberagaman. Tinggal saja bagaimana merumuskan. Maka aplikasi Dayak itu penting, tapi bukan untuk menilai lah, tapi lebih bukan kepada angka-angka, tetapi lebih kepada perbaikan-perbaikan yang menjadi sasaran daripada aplikasi dilakukan. Mungkin demikian pandangan-pandangan yang disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalaupun ada hal-hal yang ingin kita diskusikan, silakan.